Halo teman-teman, kalian sudah pasti tidak asing dengan yang namanya Timothy Ronald, di mana pada tahun lalu dia pernah ngomong kayak gini. Sini mau marah mau menteri keuangan marah, gue akan bilang obligasi itu adalah instrumen untuk orang bodoh. Karena untuk mau jadi kaya, you have to buy a piece of a business yang generate cash flow. That's how Konglo make. Obligasi adalah instrumen untuk orang bodoh. Kira-kira katanya seperti itu. Di mana jujur saya sendiri kurang setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Timothy Ronald. Dimana kenapa? Karena mulai dari profil investasi seseorang itu beda-beda, profit resikonya beda-beda, human capitalnya juga beda-beda, financial capitalnya juga beda-beda. Jadi pada intinya kita tidak dapat mengeneralisir pilihan seseorang dalam berinvestasi. Kita bahas apa itu obligasi. Jadi apa itu obligasi? Pada intinya obligasi adalah instrumen atau alat yang digunakan oleh institusi pemerintah atau koperasi untuk mendapatkan investor. Kenapa mereka membutuhkan investor? Karena mereka membutuhkan uang. Tapi kalau ditanya obligasi apa yang paling aman, ya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah membutuhkan obligasi? Karena dengan obligasi, ketergantungan utang suatu negara bisa direduksi. Dan bahwasannya, kalau suatu negara terlalu bergantung pada utang luar negeri, maka perekonomian negara itu sangat-sangat lemah. Seperti apa? Seperti contohnya Indonesia pada tahun 1998. Tapi sebaliknya, kalau sektor obligasi suatu negara itu kuat, maka ketahanan negara itu sangat-sangat luar biasa. Nah, seperti Jepang misalnya, di mana uang mereka berputar pada negara mereka sendiri. Ketika masyarakat berinvestasi pada pemerintah, maka pemerintah akan mendapatkan uang untuk pembangunan, di mana pada akhirnya masyarakat juga mendapatkan returnnya, di mana inilah yang menjadikan obligasi sangat penting bagi suatu negara. Jadi kalian kalau punya uang dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan suatu negara, tapi di sisi lain juga ingin mendapatkan return atau cuan, maka obligasi adalah salah satu instrumen yang sangat baik untuk kalian pilih. Umumnya wallahu alam, beberapa para ulama menyatakan bahwa dia obligasi yang sifatnya umum ya, bahwa dia masuk dalam kategori riba, maka hendaknya dihindari. Kalau sekarang misalnya sudah terlanjur ya, bagus kalau dialihkan kepada obligasi yang sesuai syariat. Namanya sukuk sekarang. Ya, jadi tinggal ibu cari saja. Suku adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara atau perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menerbitkan suku, pemerintah atau suatu perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat. Nantinya dana yang dihimpun digunakan untuk sebuah proyek atau pembangunan yang tidak bertentangan dengan nilai syariah. Nah, apa sih bedanya suku dengan investasi konvensional pada umumnya? Nah, bedanya adalah suku ini tidak menggunakan sistem bunga. Tentunya tidak spekulasi. Dan semuanya berdasarkan pembagian hasil. Jadi yang dibagi adalah sebuah hasilnya. Jadi ini merupakan produk investasi yang halal, aman, dan nyata. Tentunya bebas riba. Dan dengan suku, tidak hanya berinvestasi untuk keuntungan, tapi juga berkontribusi pada pembangunan yang bermanfaat. Tentunya bebas riba. Nah, mungkin keunggulan yang dapat kita rasakan ketika kita memilih produk suku adalah yang pertama, sesuai dengan prinsip syariah, di mana suku diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Yang kedua adalah imbal hasil yang kompetitif. Suku menawarkan imbal hasil yang kompetitif dan stabil, bahkan secara historis bisa 2 kali lipat lebih besar dari deposito jika perbandingannya deposito. Kemudian yang ketiga adalah pajaknya rendah. Pajak imbal hasil suku lebih rendah dibanding dengan deposito. Kemudian yang keempat adalah likuiditasnya tinggi, di mana suku bisa kita jual kembali ke pasar sekunder. Nah, bagaimana cara kalian untuk membeli suku? Mungkin yang pertama kalian bisa daftar di mitra distribusi resmi seperti Bank Syariah, contohnya BSI, dan sebagainya lah ya, atau platform online yang terpercaya, biasanya seperti Bibit atau aplikasi-aplikasi familiar lainnya. Kemudian yang kedua, pilih jenis suku yang sesuai dengan tujuan keuangan kalian.
Kemudian yang ketiga, ikuti proses penawaran dan lakukan pembayaran. Dan yang keempat yang perlu kalian perhatikan adalah jadwal pembayarannya. Pastikan kalian tahu kapan imbal hasil akan dibayarkan dan sesuaikan dengan kebutuhan keuangan kalian.